Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini Pak Pet mau ngasih beberapa pertimbangan ya. Jadi buat teman-teman yang berniat buat ngadopsi musang, mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi video ini sebagai bahan pertimbangan sebelum kalian ngadopsi musang guys. Dan wih, kali ini Pak Pet tampil rapi ya. Karena ini barusan Pak Pet ada acara dan ngejar waktu ya. Karena bentar lagi bakalan gelap, jadi Pak Pet belum sempat ganti baju, gak apa-apa lah. Dan di video kali ini kita, seperti yang Pak Pet bilang tadi, bakalan ngebahas beberapa yang perlu kalian pertimbangkan ketika kalian mau ngadopsi musang. Jadi buat teman-teman yang belum pernah pelihara musang sebelumnya, kalian perlu cari tahu dulu musang itu hewan seperti apa sih? Kemudian minusnya apa sih? Kemudian plusnya apa sih? Nah, kemudian kalian pertimbangkan antara minus dan plusnya itu tadi, kalian pertimbangkan kira-kira setelah kalian nonton video ini, kalian bakalan tetap ngadopsi musang apa tidak guys. Karena banyak banget kejadian ya, jadi teman-teman itu banyak yang ngadopsi musang, tetapi setelah seminggu, setelah 2 minggu, setelah sebulan, teman-teman tadi bingung buat ngelepas adopsi musangnya lagi, kayak gitu ya. Dan banyak kejadian itu ya, konsultasinya di Pak Pet, tanya-tanyanya di Pak Pet, adopsinya di tempat lain, tapi ketika musangnya ini bermasalah, bingungnya ke Pak Pet lagi gitu ya. Jadi minta tolong Pak Pet buat ngejualin gitu. Nah, sekedar info nih buat teman-teman semuanya yang nonton video ini, Pak Pet itu nggak ngejualin musang yang nggak jelas asal-usulnya ya. Kita ini hanya ngelepas adopsi musang hasil penangkaran dari kandang kita sendiri. Supaya jelas asal-usulnya itu jelas. Karena yang perlu kalian perhatikan adalah musang hasil alam dengan musang hasil penangkaran itu berbeda guys. Musang hasil alam itu karakternya lebih rawan untuk jadi liar lagi. Berbeda dengan musang hasil penangkaran atau hasil ternak ya. Kalau hasil ternak itu biasanya karakternya jauh lebih bagus daripada yang hasil alam. Sekali lagi di sini juga tergantung bagaimana cara kalian menghandle-nya. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, musang itu ya, yang pertama, musang itu bercandanya gigit-gigit. Jadi buat teman-teman ya, yang mungkin nggak suka digigitin sama hewan, itu Pak Pet sarankan untuk pertimbangkan lagi ketika kalian ingin mengadopsi musang. Karena musang itu bercandanya suka gigit-gigit. Mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa pelihara musang, gigitannya itu nggak seberapa. Emang nggak sakit sih sebenarnya. Cuman kalau nggak terbiasa, kadang suka kaget. Nah, ketika kaget biasanya ditarik mendadak. Jadi ketika digigit, ya padahal niatnya musang itu bercanda. Jadi ketika digigit, ditarik mendadak, akhirnya terluka lah. Nah, disitulah biasanya awal mula makin chaos ya. Karena biasanya orang kalau udah terluka itu trauma. Trauma akhirnya apa? Akhirnya takut sama musangnya. Ketika kita takut sama musangnya, maka mental kita pasti down. Ketika mental kita down, mental si musang ini makin berani dan makin kurang ajar sama ownernya. Biasanya yang terjadi seperti itu, guys. Itulah beberapa penyebab juga yang biasanya mengakibatkan musang itu jadi galak lagi. Nah, itu tadi ya. Jadi yang pertama, musang itu bercandanya suka gigit-gigit. Yang kedua, musang itu termasuk hewan yang lumayan bodoh, ya. Kecuali musang yang karnivora seperti musang rase ya, itu biasanya jauh lebih cerdas daripada musang bulan atau musang pandan. Tapi yang perlu kalian ketahui, musang rase itu juga gampang stres. Jadi meskipun dia cerdas itu gampang stres. Itu nggak kayak kucing ya. Jadi jangan kalian bayangin ketika kalian pengen ngadopsi musang itu terus kalian ngebayangin pelihara kucing. Jangan, beda ya. Musang itu bodoh ya. Sekali lagi itu musang bodoh. Musang itu apalagi buat teman-teman yang nggak telaten ya. Musang itu bodoh banget guys. Buat yang telaten aja, kalau nanti nggak dihandle, kalau karakternya belum terbentuk dengan kuat, itu nanti bisa jadi bodoh lagi gitu ya. Jadi kalian perlu pertimbangkan itu juga. Kemudian yang ketiga, musang itu suka buang air sembarangan ya. Jadi jangan disamain kayak kucing. Kalau kucing itu kan biasanya di mana ada pasir dia bakalan otomatis pup di situ ya atau kencing di situ. Kalau musang ini susah guys ya. Kalian harus ngajarin buat dia itu pup di satu tempat. Itu kalian harus ngajarin. Itu pun nggak semuanya berhasil ya. Itu pupnya atau buang air besarnya ya. Kalau kencingnya ini malah lebih susah lagi guys. Musang itu suka kencing sembarangan ya, dimanapun dia suka kencing ya. Kalau buang air besarnya atau pupnya itu masih bisa diajarin, tapi kalau kencingnya susah banget gitu ya. Terlebih ketika kita gendong. Nah, kalian bayangin gak sih ketika kita gendong musang ya pakai pakaian yang bersih, yang wangi, yang rapi, gendong musang terus kalian dikencingin. Nah, itu guys ya yang perlu kalian pertimbangkan juga ya.
Kemudian yang selanjutnya musang itu suka naik-naik ya, misalnya musang pandan, musang bulan, musang akar, karena mereka itu arboreal ya, jadi pemanjat, mereka itu suka menghabiskan waktunya dengan memanjat-manjat. Jadi buat yang nggak terbiasa, biasanya sedikit mengganggu ya, ketika musang itu mulai manjat di badan kita ya, apalagi yang belum terbiasa motongin kuku si musang. Nah, kalau kalian belum terbiasa motongin kuku si musang, waduh, auto deh badan kalian itu jadi lecet-lecet semua guys, karena musang kalian itu bakalan manjat-manjat ya. Mungkin kalian bisa tanya nih sama teman-teman kalian yang udah pernah pelihara musang. Nah, itu ya pertimbangan yang keempat tadi. Kemudian pertimbangan yang kelima, nah musang ini termasuk hewan eksotik. Jadi, otomatis jarang yang pelihara. Karena jarang yang pelihara itu, biasanya ketika musang sakit, kalian akan lumayan kesulitan buat cari dokter hewannya. Kebanyakan dokter hewan itu bakalan takut ketika disuruh nanganin musang ya. Karena takut digigit lah, takut kena cakar lah, takut musangnya liar lah. Itulah yang sering terjadi selama ini ya. Teman-teman biasanya banyak yang tanya, Pak Pet gimana nih cara ngobatinnya? Karena sudah saya bawa ke dokter hewan, tapi di sini dokter hewannya nggak mau atau nggak berani buat nanganin musang. Itulah kenapa di konten-konten Pak Pet itu kita selalu memberikan tips, trik, dan tutorial yang bisa kalian kerjakan sendiri. Karena jumlah dokter hewan itu sangat terbatas, terutama buat dokter hewan yang mau nanganin musang. Nah, itu guys. Jadi itu tadi beberapa pertimbangan ya yang perlu kalian pikir matang-matang lagi sebelum kalian mengadopsi musang. Dan pesan Pak Pet itu adopsilah dari hasil penangkaran ya, supaya karakternya itu lebih bisa ditata, supaya karakternya itu bisa lebih bagus daripada hasil tangkapan alam. Nah, tapi yang perlu kalian pertimbangkan juga selain beberapa kekurangan yang tadi, ada juga beberapa kelebihan dari musang, guys. Yang pertama, musang itu pada dasarnya, pada awalnya dulu itu adalah hewan liar. Dan ketika kita tangkarkan ya, musang ini menjadi hewan domestik. Akan tetapi, musang ini masih memiliki sistem imun atau kekebalan tubuh yang jauh lebih kebal, menurut Pak Bet ya, jauh lebih kebal daripada hewan lainnya. Misalnya ketika kita bandingkan dengan kucing. Kucing ketika didomestikasi itu biasanya gampang banget sakit ya, berbeda dengan kucing liar. Sedangkan musang meskipun sudah didomestikasi itu dia tetap memiliki sistem imun yang kuat. Pada nalurinya, pada realitanya, musang itu ketika sakit bisa menyembuhkan badannya sendiri. Kalian bisa cek di konten-konten Pak Pet ya. Kemudian yang kedua, musang ini masih termasuk hewan eksotik. Jadi masih sedikit orang yang pelihara musang. Dengan begitu, ketika kalian pelihara musang, itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain. Jadi kalian siap-siap ya untuk menjadi viral atau menjadi pusat perhatian ketika kalian jalan-jalan ke tempat yang ramai, kemudian kalian bawa musang. Kemudian yang selanjutnya, biaya adopsi dari musang itu cenderung terjangkau daripada hewan lain. Jadi mungkin buat teman-teman yang budgetnya terbatas tapi pengen punya hewan peliharaan yang bisa dijadiin teman di rumah, musang ini bisa menjadi salah satu opsi buat kalian pertimbangkan guys. Nah, jadi itu tadi beberapa kekurangan dan kelebihan yang mungkin bisa kalian pertimbangkan. Kira-kira kalian lebih srek yang mana gitu guys. Oh ya, Pak Pet lupa lagi nih. Ada kekurangan yang lain lagi yang mungkin Pak Pet tadi lupa sampaikan, yaitu musang itu biasanya jarang banget yang mau untuk dipasangin aksesoris. Karena biasanya musang itu bakalan risih kalau kalian pakaiin aksesoris. Dan karena musang ini termasuk hewan eksotik, jadi aksesorisnya itu bakalan susah didapat ketika kalian pergi ke pet shop untuk berbelanja kebutuhan anabul kalian. Oke guys, jadi mohon maaf ya untuk yang selanjutnya kita dubbing di sini karena ada kesalahan teknis, ternyata mikrofonnya kehabisan baterai guys ya. Jadi aksesoris dari musang itu susah didapat. Di pet shop pun akan kalian sulit menemukan aksesoris untuk musang. Aksesoris untuk musang itu biasanya kita memaksakan untuk memakaikan aksesoris kucing karena kucing ini dinilai lebih mirip ke musang guys ya daripada hewan-hewan yang lain. Nah, kemudian yang terakhir, karakter musang itu biasanya cenderung lebih one man daripada hewan yang lain. Jadi jinak pada satu orang aja atau jinak pada satu keluarga aja apabila satu keluarga tersebut itu sama-sama mau ngehandle guys. Jadi itu tadi ya beberapa kekurangan dan kelebihan yang mungkin harus kalian pertimbangkan matang-matang sebelum kalian itu mau mengadopsi musang. Karena Pak Pet gak mau kalian yang udah terlanjur ngadopsi musang itu nantinya kalian menyia-nyiakan musang yang kalian adopsi guys.
Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian ketik aja langsung di kolom komentarnya. Jangan lupa like dan share juga supaya video ini bisa lebih bermanfaat ke teman-teman kita yang lainnya juga. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang baru ingin mempelajari tentang musang, kalian wajib untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan tips, trik, dan tutorial lainnya tentang musang hanya di Pak Pet Channel. Mungkin itu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.